Bab 91. Saat ini, Wang Zenggang berkata, semuanya, harap berhati-hati dan jangan tidak sabar. Tuan Yu juga memikirkan tentang perkembangan metafisika kita. Dulu, semua orang terpencar, tetapi sekarang semua orang berorganisasi, membentuk aliansi, dan memilih seorang pemimpin. Mulai sekarang, akan lebih mudah untuk bekerja sama melawan musuh, itu juga hal yang baik. Sedangkan untuk kategori yang kurang kamu kuasai, karena kamu ingin memilih pemimpin, itu pasti seseorang yang mahir dalam semua dokter gunung, meramal agar memenuhi syarat. Saat dia berbicara, beberapa orang sangat keberatan, tetapi ada juga beberapa orang yang berencana dalam hati. Bagaimanapun, pemenang dapat memenangkan satu hal dari yang kalah, dan jika dia memenangkan tempat pertama, dia dapat memimpin seluruh lingkaran metafisika di Nanguang. Tahukah Anda, metafisika bukan hanya tentang penelitian akademis. Di balik metafisika terdapat rantai industri yang sangat besar, dan bahkan dapat membuat beberapa perusahaan besar melekat padanya. Hanya sedikit orang yang bisa menolak godaan uang dan kekuasaan, dan beberapa orang langsung tergoda. Tentu saja, Yu Jinghai berdiri dan berkata, saya tidak memaksa semua orang. Jika ada yang takut, dia dapat mundur sekarang. Tetapi di masa depan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan aliansi metafisika di Nanguang, dan dia akan dikecualikan secara langsung. Semua orang ragu-ragu sejenak, meski risikonya besar, tapi peluangnya juga banyak. Semua orang berpikir dalam hati, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin adalah godaan yang besar, dan tidak ada yang merasa bahwa mereka lebih rendah. Ye Chen duduk di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ambisi Yu Jinghai terlalu besar, yaitu membuka jalan memasuki daratan. Namun, Ye Chen tidak tertarik dengan aliansi metafisika ini, dan berencana untuk duduk dan menonton pertunjukan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan janggut pendek berdiri. Pria parubaya itu dengan santai mengeluarkan slip giok seukuran telapak tangan, mengayunkannya tertiup angin. Slip giok bersinar terang, dan berkata, Zhang Yang, Yunxi, tolong ajari guru Yu kemampuan berbicara heksagram dengan santai. Keluarga Zhang adalah keluarga metafisika, yang menghususkan diri pada Bu Yi, yang merupakan warisan Shao Yong pada masa dinasti Tang Utara. Zhang Yang adalah 46 generasi keturunan langsung Mei Hua, dan dia sangat terkenal di kota Yun, jadi dia tentu saja bangga penantang pertama adalah Yu Jinghai. Bagus, ada tepuk tangan meriah di lapangan. Zhang Yang mengangkat dagunya dengan bangga, slip giok ini diturunkan dari dinasti Tang Utara, dan telah membantu banyak ahli studi Yi, Bu Yi. Adapun orang nomor satu di wilayah Nanguang, menurutku keluarga Zhang harus diberi peringkat pertama. Yu Jinghai juga masuk ke tempat tersebut, mengangguk sedikit ke Zhang Yang, dan berkata sambil tersenyum, slip giok ini memang bagus, tapi tidak akan segera menjadi milikmu. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kantong dari sakunya, membuka ikatannya, dan mengeluarkan selembar kertas jimat sepanjang 1 inci, tetapi kertas jimat ini juga memiliki kilau berkilau, dengan ukiran cinabar di atasnya. Jimat emas Arhat. Ketika orang banyak melihat jimat emas ini, mereka terkesima. Song Wanting membuka mulutnya dan menjelaskan kepada Ye Chen, jimat Arhat emas dibuat oleh 18 biksu terkemuka yang melafalkan sutra selama 7 hingga 49 hari. Ye Chen tersenyum tipis, dan berkata, itu sangat umum, itu bukan hal yang baik. Mendengar kata-katanya, semua orang melihat ke samping dan memandangnya dengan jijik. Yu Jinghai juga mendengus dingin, tidak ada kemampuan nyata, tapi nada menyombongkannya tidaklah kecil. Semua orang tahu bahwa jimat emas Arhat adalah harta yang langka. Tidak mudah untuk menemukan ke-18 biksu terkemuka yang berhasil dalam latihan. Apalagi dalam pembuatannya, waktu dan tempat harus tepat, serta tingkat kegagalan pentahbisan, setinggi 90%. Dan yang ada di tangan Yu Jinghai penuh dengan cahaya keemasan, bisa dikatakan sulit ditemukan. Berhenti bicara omong kosong, ayo hasilkan banyak uang. Zhang Yang mendengus dingin, lalu mencubit beberapa sidik jari secara berurutan, dan melafalkan rumus di mulutnya. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, heksagram dimulai pada jam tersebut, dan setelah 1/4 jam, akan ada angin dan guntur datang dari barat. Yu Jinghai tersenyum tipis tetapi tidak melihat gerakan apapun, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, guncangan naik turun, angin diselimuti guntur. Tepatnya, itu bukan angin, tapi guncangan yang disebabkan oleh gunung, dan itu buatan manusia.
Orang ini ingin ada hukuman penjara. Zhang yang mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di heksagram. Tuan Yu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Semua orang penasaran dan menunggu secara diam-diam. Seperempat jam berlalu dengan cepat, dan Zhang yang menatap langit dengan gugup dengan linglung. Dan pada saat itu, terdengar ledakan keras dari barat, diikuti hembusan angin, dan tanah sedikit berguncang. Wang Zhengang mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum, dan berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada seseorang yang menambang batu secara pribadi di Gunung Xishan, yang menyebabkan gempa berkekuatan 2,4 skala Richter. Polisi telah menangkapnya. Wajah Zhang yang pucat, dan dia membeku di tempat. Dia hanya menghitung angin dan guntur, tetapi Tuan Yu bahkan menganggap kejadian itu sebagai ulah manusia dan bencana pemenjaraan. Dia mengangkat kepalanya, kehilangan kesombongan yang dia miliki sekarang, dan berkata dengan senyum malu, Tuan Yu luar biasa, Zhang lah yang kalah, saya akan mundur dari perjamuan ini. Setelah berbicara, dia mengambil slip giok, berbalik dan pergi. Pelan-pelan, Wang Zhengang berteriak, Tuan Zhang, karena kamu akan bertanding, kamu harus mematuhi peraturan. Aturan apa? Wajah Zhang yang cemberut. Menurut aturan, pemenang berhak mengambil barang-barangmu. Terlebih lagi, kamu harus mengakuinya di depan umum, dan kamu akan menghormati Tuan Yu mulai sekarang. Omong kosong, ini hanya jamuan makan. Kamu ingin mengambil senjata ajaibku, dan kamu ingin aku menghormati orang lain. Itu hanya mimpi. Zhang yang tertawa dengan marah, dia memiliki kepribadian yang berapi-api. Bagaimana dia bisa mentolerir inferioritas terhadap orang lain? Saya melihat Yu Jinghai mengangkat tangannya, mengambil rune lain, menggambar dan menggambarnya dengan jarinya, lalu berkata, cepat seperti hukum. Retakan, di bawah pandangan semua orang, slip giok Zhang yang tiba-tiba pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Anda, harta karun Zhang yang hancur, dia terkejut dan marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Yu Jinghai berkata dengan bangga, jika kamu tidak mengikuti aturan, kamu harus menghancurkannya. Kamu bahkan tidak mau memberiku sampah seperti kamu. Wajah Zhang yang pucat, dia tahu bahwa moral dia dan Yu Jinghai tidak ada perbedaan sedikitpun. Dia menghancurkan hartanya dengan satu pukulan, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melirik slip giok di tanah, Zhang yang mengertakkan gigi dan berkata, itu karena levelku rendah, dan kemampuanku lebih rendah dari yang lain. Setelah berbicara, dia bahkan tidak mengambil slip giok di tanah, dan pergi dengan wajah gelap. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang yang hadir berubah. Yu Jinghai ini sungguh tak terduga. Mereka yang merasa percaya diri sekarang ragu-ragu. Li Tailai juga mengerutkan kening, dan menanyakan beberapa patah kata kepada Guo Ming dengan suara rendah. Segera setelah itu, Li Tailai berdiri, melambaikan tangannya dengan kesal, dan berkata, perjamuan membosankan seperti ini, apa yang harus diikuti? Semuanya, silakan pergi. Setelah selesai berbicara, dia memimpin Guo Ming keluar. Tiba-tiba 4 orang kuat berbaju hitam melompat keluar dari kiri dan kanan, menghalangi jalan. Li Tailai berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tuan Li, karena Anda di sini, mengapa repot-repot pergi? Yu Jinghai melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis, perjamuanku bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi kapanpun kamu mau. Jika kamu ingin pergi sekarang, bukankah itu melanggar aturan? Li Tailai mendengus dingin, saya bukan salah satu dari metafisika Anda sendiri yang memilih pemimpinnya, itu bukan urusan saya. Yu Jinghai mendengus dingin, kamu boleh pergi jika kamu mau, simpan saja barang-barangmu dan akui aku sebagai rasa hormatmu. Bab 92, lagi pula, Li Tailai juga orang yang berkepala dan berwajah, dan dia kesal dengan kata-kata Yu Jinghai, dan berkata, apa maksudmu? Presiden Li, izinkan saya bertemu dengannya. Guo Ming di samping berkata dengan suara yang dalam, melangkah maju dan menegur, jika kamu berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Melihat Guo Ming hendak bergerak, semua orang yang hadir bersorak. Tuan Guo, biarkan pendeta Tao Hong Kong yang bau ini merasakan kekuatan guru Namuang kita. Orang luar ingin menyatukan lingkaran metafisika Namuang, itu hanya mimpi. Bawa dia kembali, Nan Duang tidak akan membiarkan dia berperilaku liar. Yu Jinghai tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencobanya. Guo Ming sangat marah, dan meninju Yu Jinghai dengan pukulannya
Pukulan ini sangat kuat, dan terlihat jelas bahwa Guo Ming bukanlah orang biasa. Terserah kamu. Semua orang merasakan kekaburan di depan mereka. Yu Jinghai sudah bergoyang di depan Guo Ming, mengulurkan tangannya dan menamparkan jimat kuning di dahinya. Sangat cepat, kata Song Wanting terkejut. Adapun Guo Ming, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam mantra fiksasi, dan dia menjadi kaku dan tidak bergerak, hanya matanya yang bisa berputar ke depan dan ke belakang, menunjukkan ledakan kepanikan. Yu Jinghai menjadi tenang, tersenyum tipis, dan tiba-tiba menegurnya dengan keras. Turun, berdebar. Guo Ming sepertinya telah mendengar perintah, dan tiba-tiba berbaring di tanah dengan keempat kakinya di tanah. Tuan Guo, Li Tailai tersentak dan menjerit. Kerumunan di sekitarnya juga saling memandang dengan cemas, semuanya tercengang. Hanya dengan gerakan seperti itu, Guo Ming bahkan tidak punya ruang untuk melawan, betapa kuatnya itu. Guo Ming terbaring di tanah, sangat kesal, tetapi tubuhnya tidak patuh sama sekali, dan dia berkata dengan marah, anjing tua. Sihir macam apa yang kamu lakukan? Kamu mempunyai keberanian untuk menantangku dengan keterampilan kucing berkaki tigamu. Tuan Yu mendengus dingin, dan tiba-tiba menegur, pelajari aku seperti anjing menggonggong. Guo Ming merasa ngeri, dan segera ingin tutup mulut. Namun mulutnya tidak bisa dikontrol, bahkan pita suaranya tidak bisa dikontrol, dan terdengar suara gonggongan kering dari mulutnya. Li Tailai menjadi pucat karena ketakutan, tubuhnya berayun dan dia hampir jatuh. Guo Ming berusia lebih dari 60 tahun, tapi sekarang dia berbaring di depan tuannya seperti anjing, menggonggong seperti anjing. Awalnya adegan itu lucu, tapi ada keheningan di arena. Kerumunan tampak ketakutan, dan ada gelombang ketakutan di punggung mereka. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Yu Jinghai berhasil mengalahkan dua master berturut-turut. Seberapa kuatkah ini? Seni boneka, ini adalah seni boneka Xiangqi yang telah lama hilang. Gumam Bao Fugui, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah dia selesai berbicara, ada helaan napas di arena. Teknik wayang yang diturunkan dari Hunan bagian barat, awalnya merupakan teknik rahasia yang diturunkan oleh para pengusir setan, namun sekarang telah hilang. Saya tidak menyangka mereka akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Taoisme Yu Jinghai sangat tidak dapat diprediksi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Guo Ming masih terbaring di tanah, tersipu malu, tapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, dan bahkan ingin mati. Yu Jinghai melambaikan tangannya, seluruh tubuh Guo Ming lemas, dan dia terjatuh ke tanah, sangat malu. Apa? Tuan Guo, apakah Anda yakin? Wang Zenggang tertawa. Guo Ming mengatupkan giginya erat-erat, dengan darah mengalir dari celah di antara giginya, dan bergumam dengan getir, saya ambil, saya ambil. Melihat Guo Ming menundukkan kepalanya untuk mengaku kalah, seluruh halaman menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kemudian, Yu Jinghai menoleh untuk melihat ke arah Ye Chen, dan berkata, kamu merampas harta kerang raksasaku hari itu, dan hari ini kamu melihat kemampuan sihirku, apakah kamu masih berani menjadi sombong? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, hanya dua pukulanmu yang juga berhitung. Song Wanting dengan cepat membantu Ye Chen, dan berkata dengan suara rendah, cepat menyerah, Yu Jinghai ini benar-benar mampu, jangan kehilangan nyawamu demi martabat acuh tak acuh itu. Yu Jinghai mencibir dan berkata, kamu masih muda dan bodoh, aku bertanya padamu, apakah kamu berani bersaing denganku sekali? Jika kamu kalah, kembalikan kerang raksasa itu kepadaku, dan minta maaf padaku sambil berlutut. Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, kompetisi. Apa kamu layak untukku? Wajah semua orang tiba-tiba berubah, anak ini berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Dia tidak ingin hidup lagi. Di halaman yang sunyi, ada keheningan yang mematikan. Song Wanting juga berdiri kaget, begitu dia mengatakan ini, masalahnya tidak dapat diselesaikan. Yu Jinghai tertawa lebih marah, berjalan ke arah Ye Chen selangkah demi selangkah, dan berkata, aku telah bertemu banyak orang dalam hidupku, tapi tidak satupun dari mereka sepertimu, yang dengan sengaja memohon untuk mati. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Yu Jinghai sudah memiliki niat membunuh, dan ketika matanya menjadi dingin, dia ingin melakukannya. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba mendobrak pintu dengan agresif. Pemimpinnya adalah Qin Aodong. Ketika dia melihat Ye Chen, dia langsung berteriak dengan tajam, Ye Chen, kamu bajingan,
kamu berpura-pura menipu paman kedua saya. Kamu menipu uang keluarga saya dan menggunakannya untuk menghasilkan banyak uang di pelelangan. Terima kasih kepada Tuan yang mengetahui tipuanmu. Tri, cepat serahkan barang-barangmu sekarang, atau keluarga Qinku tidak akan membiarkanmu. Begitu kata-kata itu selesai, Qin Gang dan Qin Aoxue masuk dari pintu setelah mendengar teguran keras Qin Aodong. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka, dan mereka merasa malu untuk sementara waktu. Ye Chen meliriknya dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Tapi tatapannya membuat Qin Gang merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan dia tiba-tiba merasakan rasa takut. Dia memarahi Qin Aodong, dan dengan cepat menjelaskan kepada Ye Chen dengan senyuman kering, Tuan Ye, masalahnya seperti ini. Petik 2. Qin Gang tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Ye Chen selesai mendengarkan, dia hanya sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, ini hanya lebih dari 1 miliar, jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, uang itu dapat dikembalikan kepada Anda kapan saja. Oh, Tuan Ye, jangan katakan itu, beraninya saya meminta pengembalian dana kepada Tuan Ye. Saya datang ke sini hari ini karena Qin telah mengagumi reputasi para tuan sejak lama dan ingin bertemu mereka. Qin Gang masih belum tahu apakah Ye Chen mampu atau bodoh, tapi dia juga orang pintar, jadi dia tidak akan langsung melawan Ye Chen. Meskipun dia memujinya, dia ragu-ragu sejenak di dalam hatinya, berpikir bahwa kedalaman Ye Chen tidak dapat diuji sendiri, jadi dia sebaiknya membiarkan Yu Jinghai mencobanya. Jika Ye Chen menunjukkan kakinya di depan Jinghai, maka dia tentu saja tidak akan sopan padanya, dan dia akan mengungkapkan berapa banyak uang yang telah dia keluarkan, bahkan keuntungannya. Jadi, dia mencibir pada Ye Chen sendiri dan yang lainnya, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan untuk saat ini. Aku akan membicarakan ini nanti. Kamu harus sibuk dengan hal-hal penting dulu, dan tinggalkan aku sendiri. Qin Aodong ingin berbicara dengan marah, tetapi Qin Gang menatapnya dengan tajam, dan tidak berani berbicara lagi. Melihat ini, Yu Jinghai menertawakan Qin Gang, dan berkata, ini tepat pada waktunya bagimu untuk datang. Saya tahu bahwa keluarga Qin Anda sedang dalam masalah baru-baru ini, dan Ye Chen juga telah berlatih di keluarga Qin Anda. Saya akan bersaing dengan dia hari ini, dan omong-omong, selesaikan masalah masa depan keluarga Qinmu secara menyeluruh. Ye Chen, jika kamu tidak berani bersaing denganku, kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi aku juga akan membunuh kalian semua setelahnya. Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata sambil mencibir, karena kamu ingin mati dengan sepenuh hati, maka kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Bab 93, melihat Ye Chen membawanya sampai akhir, Yu Jinghai mencibir, dan berkata kepada Wang Zenggang, sepertinya seseorang benar-benar lelah bekerja, jadi izinkan saya menyiapkan 3 pilar kayu cendana, pembakar dupa emas ungu, dan pedang mahoni. Satu sisi, aku akan memenuhinya. Wang Zenggang tidak berani mengabaikannya, dan segera menyiapkan semuanya. Beberapa saat kemudian, pembakar dupa ditutup dengan kayu cendana, dan asap bening mengepul. Tuan Yu mengangkat pedang mahoninya dan menggumamkan kata-kata. Qin Gang yang berdiri di sampingnya merasa pusing untuk beberapa saat, seolah-olah beberapa peluru telah dimasukkan ke kepalanya, dan pelipisnya berdenyut-denyut. Dia menahannya untuk beberapa saat, tetapi tidak tahan lagi, dan memohon, Tuan Yu, berapa lama Biro Feng Shui ini akan bertahan? Rumahmu sangat gelap, ini adalah sebuah penglihatan, dan Biro Feng Shui juga membutuhkan waktu, jadi harap bersabar untuk saat ini. Melihat tuannya berbicara, Qin Gang hanya bisa gigit jari dan bertahan. Namun semakin ia menahannya, ia semakin merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Tidak hanya ia merasa mual, namun ia juga merasakan sakit yang hebat di bagian kepalanya. Tapi untungnya, sesuatu di dadanya langsung memancarkan kehangatan yang kuat, melindungi jantungnya, sehingga Qin Gang tidak roboh di tempat. Qin Gang terkejut, bukankah ini jimat menakutkan yang diberikan oleh Ye Chen? Yu Jinghai tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia menyesap air, menyemprotkannya ke pedang mahoni dengan suara pop dan mengayunkan pedang untuk memotong asap yang mengepul. Saat pedang kayu melewati asap, Qin Gang tiba-tiba merasa kepalanya dipukul dengan keras, tenggorokannya terasa manis, dan dia menyemburkan seteguk darah dengan kotoran. Paman kedua, Qin Aodong sangat terkejut sehingga dia bergegas maju dan mendukungnya. Tapi wajah Qin Gang pucat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tuan Yu, mengapa paman kedua saya seperti ini?
Qin Aodong bertanya dengan keras dengan cemas. Wajah Yu Jinghai tetap tidak berubah, dan dia berkata, Yin keluarga Qin terlalu berat, saya memecahkannya dengan situasi Feng Shui yang sengit, dan kepala keluarga secara alami menanggung bebannya. Semburan darah ini akan menghancurkan kejahatan semangat, dan Yin keluarga Qin juga akan dibubarkan, dijatuhkan. Qin Gang buru-buru menyeret tubuhnya yang sakit, berusaha mengucapkan terima kasih, Tuan Yu, karena telah memasang jebakan. Qin sangat berterima kasih. Setelah dia memuntahkan seteguk darah ini, dia benar-benar merasa jauh lebih nyaman dengan tubuhnya. Tidak hanya itu, Qin Aodong juga merasakan perubahan pada tubuhnya, dan dengan cepat berterima kasih kepada Jinghai. Bao Fugui mengerutkan kening, dan berkata, Yu Jinghai benar-benar mampu. Roh jahat keluarga Qin sangat kuat, dan dia bisa menghilangkannya. Benar saja, dia memiliki dua kuas. Semua orang di sini adalah ahli Feng Shui, dan mereka tahu bahwa Yu Jinghai telah menghancurkan roh jahat keluarga Qin tanpa menjelaskannya, dan mereka memandangnya dengan kagum. Paman kedua, ayo duduk di sana. Qin Aodong membantu Qin Gang ke samping, lalu berbalik untuk melihat Ye Chen, dengan provokatif berkata, Ya Tuhan, bagaimana kalau cepat kembalikan uang keluarga Qin kami. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, uang itu bisa dikembalikan kepadamu, tapi Qin Gang takut dia akan menghabiskan hidupnya. Apa? Qin Gang terkejut. Ye Chen menatapnya dengan dingin, dan berkata, lihat telapak tanganmu, apakah ada garis merah? Wajah Qin Gang jelek, dan dia dengan cepat mengangkat telapak tangannya, dan tercengang saat melihatnya. Saya melihat garis merah samar muncul di telapak tangannya. Garis merah ini dimulai dari garis kehidupan di telapak tangan hingga ke lengan. Qin Gang menjadi pucat karena terkejut, apa ini? Saya tidak memilikinya sebelumnya. Ye Chen berkata dengan dingin, ini adalah garis hidupmu. Keluarga Qin penuh dengan roh jahat. Apa yang Yu Jinghai lakukan adalah menggunakan hidupmu untuk menyelesaikannya. 3 hari kemudian, garis merah ini akan meluas ke sikumu, dan kemudian kamu akan melakukannya mati. Gunakan kebajikan yang telah Anda kumpulkan dalam melakukan perbuatan baik sepanjang hidup Anda untuk ditukar dengan kelanjutan keluarga Qin. Ketika Qin Gang mendengar ini, dia ketakutan dan membeku di sana. Qin Aodong juga bingung untuk sementara waktu, dan dengan cepat melihat semua orang yang hadir. Para master yang hadir semua mengangguk sedikit ketika mereka melihat adegan ini. Qin Gang benar-benar tidak akan hidup selama 3 hari. Qin Aodong berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan memohon pada Yu Jinghai, Tuan Yu, tolong selamatkan paman kedua saya lagi. Yu Jinghai tampak angkuh, dan mencibir, Taoisme telah terungkap, bagaimana bisa ditarik kembali, dan nyawa Qin Gang ditukar dengan nyawa keluargamu, kamu harus berterima kasih padaku. Aotsue juga menjadi pucat, menggigit bibir bawahnya dan meronta beberapa saat, lalu berlutut di depan Ye Chen sambil menjatuhkan diri, dan berkata, tolong, selamatkan ayahku. Ye Chen meliriknya, dan berkata dengan tenang, karena keluarga Qinmu memilih untuk percaya pada Yu Jinghai, maka itu tidak ada hubungannya denganku, mengapa aku harus bergerak? Mata Qin Aotsue memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Ye Chen terkekeh dan berkata, aku tidak tertarik padamu. Qin Gang juga berlari, berlutut di depan Ye Chen, dan menangis. Tuan Ye, saya telah tertipu oleh lemak babi, dan itu semua karena Qin Aodong, sang pelayat, yang menyihir saya. Saat dia berbicara, Qin Gang menarik Qin Aodong melewatinya, dan menamparnya dengan putus asa ke wajahnya. Qin Aodong mengelak lagi dan lagi. Aotsue juga meraih kaki Ye Chen dan menangis, tolong selamatkan saja ayahku. Ye Chen menghela nafas, dan berkata, ayo, berdiri, aku baru saja mengancammu, tidak terjadi apa-apa. Untungnya ayahmu memakai jimat yang menakutkan, jika tidak akan ada waktu untuk melawan Qin Aodong sekarang. Qin Gang tampak curiga, mengeluarkan jimat menakutkan dari tangannya, dan berkata, apakah jimat ini berfungsi? Ye Chen mengangguk dan berkata, garis merah memudar dengan sangat cepat. Dengan 2 gerakan Yu Jinghai, jalannya masih panjang untuk menembus jimatku. Qin Gang melihat ke bawah ke lengannya, dan tentu saja, dia melihat bahwa garis merah telah banyak meredup dan secara bertahap memudar. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan berkata, terima kasih Tuan Ye, jika bukan untukmu, aku akan. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, ini keberuntunganmu,
dan kamu datang ke sini dengan jimat itu, jika tidak, aku tidak akan peduli dengan hidupmu. Setelah selesai berbicara, Ye Chen menoleh untuk melihat Yu Jinghai, dan berkata, sekarang hasilnya sudah jelas, mengapa kamu tidak mengaku kalah? Qin Aodong akhirnya sadar saat ini, dan dengan cepat berlutut di tanah, meminta maaf kepada Ye Chen tanpa henti. Wajah Yu Jinghai membiru, dia menatap Ye Chen dengan tajam, dan berkata, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu menang dengan beberapa trik kecil. Aku ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi siapa tahu kamu keras kepala, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan kerang raksasa itu, dan minta maaf sambil berlutut. Dia tidak ingin menggunakan kartu hall terakhir, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Ye Chen telah mengalahkannya, dan rencana meditasinya sia-sia. Terlebih lagi, sekali kartu trufnya digunakan, bahkan dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, semua orang di sini bisa mati. Wajah Ye Chen berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia berkata, bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kamu memaksaku melakukan ini. Begitu Yu Jinghai selesai berbicara, dia mengeluarkan altar porselen hitam dari kotak di sampingnya. Beberapa nyamuk hitam terbang keluar dari altar, langsung menerkam daging dan sayuran di atas meja, dan mulai mengunyah. Song Wanting memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata, ini. Yu Jinghai juga memelihara nyamuk. Semua orang melihat nyamuk hitam yang berkerumun di daging, pemandangannya sangat aneh. Para master yang hadir semua bingung, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan saling bertanya. Namun dalam sekejap, daging dan sayuran yang dimakan nyamuk hitam berubah warna dengan cepat, dan tak terhitung banyaknya nyamuk hitam kecil yang muncul dari daging tersebut. Bab 94. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hidangan yang baru saja disajikan di atas meja semuanya busuk dan busuk, penuh dengan nyamuk. Ada seekor ayam jantan di atas rumput di halaman, yang dipelihara oleh keluarga Wang untuk berkokok. Beberapa ekor nyamuk terbang menuju ayam tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah lebih dari 10 detik, ayam tersebut menjerit dan mengepakkan sayapnya, jatuh ke tanah dan mengejang hingga mati. Dari bulu ayam yang mati, seekor nyamuk hitam besar keluar dan terbang ke udara. Nyamuk hitam di udara berkerumun padat, menutupi langit dan menutupi tanah, bergegas menuju kerumunan seperti angin puyuh. Panci itu tiba-tiba meledak di halaman, dan kerumunan orang menjadi kacau, mati-matian menghindar. Nyamuk hitam jenis ini sangat beracun, tidak hanya menggigit manusia, tetapi juga menembus kulit hingga luka. Nyamuk berukuran sangat kecil, hanya seukuran butiran pasir, namun jika digigit nyamuk berwarna hitam akan terasa sakit. Apalagi orang yang digigit akan bengkak dan nyeri. Para master di lapangan menunjukkan keterampilan rumah tangga mereka satu demi satu, melempar jimat dan melantunkan mantra. Bahkan ada yang sampai ke bawah meja, ada pula yang melompat ke dalam kolam sambil menjatuhkan diri, dan jeritan terus berlanjut. Apa-apaan ini? Song Wanting sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ini racun mayat. Bao Fugui terkejut dan marah, ini terbuat dari mayat bayi. Berasal dari Xinjiang Selatan. Saya tidak menyangka Yu Jinghai menyimpan benda-benda jahat seperti itu. Yu Jinghai tertawa keras, dan berkata dengan kasar, mayat ini terbuat dari janin, dan sangat beracun. Jika kamu tidak menghormatiku, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Nyamuk hitam semakin banyak, dan seorang lelaki tua digigit sehingga seluruh tubuhnya bengkak, muntah darah hitam, dan pingsan di tanah. Nyamuk hitam di udara membuat kulit kepala kesemutan, dan Song Wanting juga bingung. Tapi segera dia menemukan bahwa tidak ada satupun nyamuk di sekitar Ye Chen. Begitu nyamuk-nyamuk itu mendekati Ye Chen, mereka langsung berubah menjadi arang seolah-olah mereka menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini, dengan cibiran di wajahnya, Ye Chen berjalan menuju Yu Jinghai perlahan tanpa menerima hambatan apapun, memegang jimat cangkang putih di tangannya. Ini adalah Thunderbolt yang dia sempurnakan. Beifu memancarkan cahaya neon redup, dan bahkan ada sedikit guntur di sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Yu Jinghai bergumam, kenapa kamu, apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Ye Chen tampak bermandikan lapisan halo, seolah-olah dewa datang sendiri, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak mungkin, mayatku telah selesai, tidak mungkin ada orang yang bisa menghadapinya. Yu Jinghai meraung parau. Ye Chen memandang Yu Jinghai, dan mencibir, beraninya kamu berpura-pura menjadi terhormat bahkan jika kamu memiliki keterampilan kecil. Hari ini,
saya akan membiarkan kamu melihat apa yang nyata, kekuatan supernatural yang hebat. Segera setelah itu, Ye Chen berteriak dengan keras, Lei Lai. Begitu suara itu turun, suaranya nyaring. Ledakan, dalam sekejap, terdengar suara petir yang keras di udara, dan langit yang tadi cerah tiba-tiba menumpuk awan hitam. Dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup awan gelap. Ini, Bao Fugui menatap ke langit, terlalu terkejut untuk berbicara. Semua orang, termasuk Song Wanting, memiliki ekspresi yang sama. Qin Gang bergumam, keajaiban, ini keajaiban. Detik berikutnya, seekor ular perak melintas langsung dari langit. Retakan, sambaran petir yang ganas menyambar nyamuk, dan tiba-tiba sejumlah besar nyamuk berubah menjadi minuman bersoda. Meja dan kursi terbelah, pohon tumbang, dan udara dipenuhi. Bao menyengat yang menyengat, dan Ye Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, kepalanya terangkat dan matanya dingin, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya, itu seperti dewa yang turun. Ada angin kencang di halaman, dan hujan deras mengguyur, menyapu abu kemana-mana. Beberapa detik kemudian, kerumunan itu kembali sadar dan berlari menghindar karena takut tersambar petir. Aku pergi, dia bukan manusia. Dia dewa, jangan pukul aku akan berlutut dan mengakui kesalahanku pada Tuan Ye. Tolong, aku salah. Beberapa orang berlutut dan bersujud kepada Ye Chen. Qin Gang juga melompat ke atas meja dengan ketakutan, merasa sangat kagum di dalam hatinya. Namun sambaran petir tersebut, seolah-olah memiliki mata, hanya menghancurkan nyamuk hingga berkeping-keping dan tidak melukai siapapun. Ekspresi Yu Jinghai sangat terkejut dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Ye Chen begitu menakutkan. Dibandingkan dengan dia, aku seperti semut. Jika guntur yang mengepul menimpanya, dia bahkan mungkin tidak bisa menjaga seluruh tubuhnya. Dia ketakutan, segera bangun, dan melarikan diri keluar halaman. Dia hanya ingin lari menyelamatkan nyawanya sekarang, melarikan diri dari Jinling dan tidak pernah kembali. Mengapa dia ingin menjadi semacam terhormat di Jinling? Ingin melarikan diri, Ye Chen tersenyum dingin, dan menunjukkan, guntur menyerang lagi. Ledakan, sebuah petir menyambar tepat di kepala, menjatuhkan Yu Jinghai ke tanah, menghancurkan panci di tangannya. Tangannya sangat kesakitan, dan dia ketakutan, menggigil dan menjerit. Ya, Tuan Ye, selamatkan hidupku. Ye Chen tampak kedinginan, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Menggunakan janin untuk memurnikan Gu. Benar-benar keterlaluan, sangat korup. Iblis jahat itu bengkok, dan surga akan menghukum mereka. Aku akan menghukummu hari ini. Maukah kamu menerimanya atau tidak? Yu Jinghai membuka mulutnya lebar-lebar, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia melihat kilat dan guntur di awan gelap, dan melolong di dalam hatinya. Sepertinya hari ini adalah batasnya. Mengapa Jinling memiliki keberadaan yang begitu menakutkan? Kenapa aku harus merepotkannya secara membabi buta? Ledakan, itu tidak berarti bahwa Jinghai ingin memahami sebab dan akibat. Beberapa guntur menyambar bersamaan, dan sekumpulan guntur menimpa Jinghai. Baru saja, Tuan Yu Jinghai, yang masih agresif dan sangat sombong, bahkan tidak sempat berteriak, dia dibacok hingga seluruh tubuhnya hangus, dan dia jatuh ke tanah. Namun wujud manusianya sudah tidak terlihat lagi, dan berubah menjadi sebatang kayu, hangus. Bau gosong meresap ke halaman, membuat orang mual. Hujan berkumpul, angin bertiup kencang. Ye Chen melambaikan tangannya, dan hujan badai secara ajaib berhenti sesaat, dan hembusan angin bertiup kencang, pasir dan batu beterbangan, menyapu bau mayat yang terbakar di halaman. Di tengah hembusan angin, wajah Ye Chen tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi semua orang di halaman membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Qin Aodong gemetar dan tidak berani berbicara. Jika Ye Chen menyambarnya dengan petir saat itu, dia pasti sudah lama mati. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ye Chen selalu menganggapnya serius, jadi dia bisa untuk bertahan hidup. Tuan Ye, kamu adalah dewa. Suara Qin Gang bergetar, dia berlutut di tanah dengan sentakan, dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Ye Chen. Wang Zenggang sudah sangat ketakutan hingga dia kesal, menjatuhkan diri ke tanah, berjalan beberapa langkah di depan Ye Chen, dan bersujud tanpa henti. Tuan Ye, maafkan saya terobsesi dengan hantu. Saya mengikuti Tuan Yu, tidak, saya seorang wanita dengan tongkat dewa. Saya mohon guru untuk menyelamatkan nyawa anjing. Saya bersedia bekerja keras untuk Tuan Ye,
Atas perintahnya, Ye Chen meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berjalan melewati Wang Zenggang. Bao Fugui berkata dengan hormat, "Saya mengerti, Yang Mulia Nangwang mulai sekarang adalah Guru Ye, mulai sekarang di lingkaran metafisika Nangwang. Mohon beri perintah kepada Guru Ye, dan kami akan mematuhi perintah Anda, memerintahkan seluruh komunitas metafisika di daerah Nangwang." Tadi semua orang bertempur sampai mati, namun kini tidak ada yang keberatan. Semua yakin, dan berteriak serempak, "Tuan Ye, tolong pesan Jinling." Bab 95. Semua orang baru saja berjuang untuk hidup dan mati, tapi sekarang mereka semua ingin membiarkan Ye Chen memimpin seluruh Jinling, dan bahkan lingkaran metafisika di seluruh wilayah Nangwang, dan tidak ada yang keberatan, dan mereka semua diyakinkan oleh Ye Chen. Mereka belum pernah melihat dewa seperti Ye Chen yang bisa menarik guntur dengan satu kata. Inilah bidang metafisika, kekuatan supernatural yang tidak bisa dibayangkan. Melihat Yu Jinghai yang hangus disambar petir di tanah, dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen sudah tak terduga. Membiarkan orang seperti itu memerintah semua orang tidak hanya akan meyakinkan semua orang, tetapi juga berharap mendapatkan nasihat Ye Chen. Ye Chen sedikit mengernyit, dan berkata kepada semua orang, "Saya bukan ahli metafisika, dan saya tidak memiliki banyak penelitian tentang Taoisme Feng Shui, dan saya tidak tertarik pada metafisika. Di masa depan, biarkan Bao Fugui bertindak sebagai agen Anda." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang yang hadir membuka mulut karena terkejut. Tian Lei barusan telah mengejutkan hati orang-orang, tetapi Tuan Ye sebenarnya berkata bahwa dia tidak tertarik pada metafisika Feng Shui. Dan bukan orang yang ahli metafisika. Apakah ini hanya ketertarikan sesaat dari orang lain, yang menimbulkan beberapa halilintar untuk bersenang-senang? Pakaian dengan huruf kapital, kerumunan terdiam, kamu lihat aku lihat kamu. Bao Fugui menatap Ye Chen dengan ragu-ragu, dan berkata dengan hormat, merupakan suatu kehormatan besar untuk berbagi kekhawatiran Guru Ye. Mulai sekarang, mohon jaga saya akan menangani masalah kecil sendiri, dan datang untuk meminta nasihat Guru Ye tentang hal-hal besar. Suasana bermartabat menjadi jauh lebih santai, dan Li Tailai, orang terkaya di Haicheng, segera berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, "Li berterima kasih kepada Guru Ye atas tindakannya, dan ingin memberikan cek sebesar 80 juta yuan sebagai tanda kekaguman." Guo Ming juga melangkah maju, menangkupkan tangannya karena malu dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menghilangkan bahayanya." Mulai sekarang, Guo bersedia mematuhi perintah apapun dari Nangwang Supreme. Bersedia dikirim. Melihat kedua orang itu mendekat untuk menyanjung kudanya, penonton langsung tak mau ketinggalan, satu demi satu menyanjung dan memuji Ye Chen. Ada yang ingin mengajaknya makan malam, ada yang menunjukkan kesetiaan, dan ada yang memberi uang dan barang, dan orang banyak ketat. Bao Fugui menambahkan, perjamuan hari ini, keluarga Wang mensponsori 10.000 yuan. Awalnya ini adalah bonus untuk setiap pemenang. Sekarang Tuan Ye adalah yang pertama. Tentu saja, hadiah uang ini harus diserahkan kepada Tuan Ye. Wang Zenggang masih berlutut di tanah dan tidak berani bangun, dahinya tergores, dan dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Ye, dia adalah penjahat yang tidak memiliki mata, dan hampir membunuh para pahlawan Nangwang. Mohon maafkan Tuan Ye sebelum turun lagi." Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Wang Zenggang, apakah kamu tidak percaya pada Yu Jinghai sebelumnya?" Wang Zenggang buru-buru bersujud dan berkata, "Tuan Ye, penjahat itu benar-benar tertipu oleh Yu Jinghai itu. Sekarang saya tahu bahwa dia tidak lebih dari serangga di depan Anda, Tuan Ye. Mulai sekarang, penjahat itu harus menjaga matanya, buka dan sembah Tuan Ye selama sisa hidupnya." Hormat. Setelah selesai berbicara, Wang Zenggang berkata lagi, "Tuan Ye, untuk mengungkapkan permintaan maaf di hati penjahat, saya ingin memberi Tuan Ye villa lain. Setelah saya mengirim seseorang untuk membersihkannya, saya akan mengirimkan Anda villa kuncinya. Saya juga meminta Tuan Ye untuk memaafkan saya. Kejahatan saya, villa." Ye Chen sedikit mengernyit. Dengan nilainya, sebuah villa bukanlah apa-apa. Tapi kalau beli sendiri pasti kurang pantas, lagi pula tidak bisa menjelaskan sumber dananya kepada istri. Tapi kalau ada yang mau memberi saya satu set, kenapa saya harus sopan padanya? Bagaimanapun, keluarga tersebut masih tinggal di rumah lama, dan mereka sangat perlu berubah ke lingkungan yang lebih baik. Adapun Wang Zenggang ini,
dia memang sedikit penuh kebencian, tetapi melihat pertobatannya yang mendalam, kejahatannya tidak layak untuk dihukum mati. Jadi, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Lupakan saja, kamu punya hati, masalah ini, biarlah seperti ini, jika jatuh ke tanganku lagi di masa depan, aku tidak akan mudah untuk membicarakannya." Wang Zenggang sangat gembira, dan buru-buru bersujud dan berlutut sebagai ucapan terima kasih Guru Ye atas tangan mulia Anda. Penjahat harus merenungkannya dengan serius, dan tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Ye Chen mengangguk puas. Segera, dia melihat ke arah Qin Gang yang ketakutan. Tanyakan padanya dengan ringan, "Qin Gang, apakah keluarga Qin Anda berpikir bahwa saya, Ye Chen, menipu uang Anda?" Kaki Qin Gang segera melunak, dan dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan berkata dengan ngeri, "Si kecil tidak berani." Si kecil hanya bingung sebentar, dan memiliki keraguan tentang Tuan Ye. Sekarang si kecil benar-benar yakin bahwa Tuan Ye adalah ahli metafisika yang sebenarnya, dan minta Tuan Ye turun. Setelah selesai berbicara, dia meraih Qin Aodong yang tertegun dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, berlututlah." Qin Aodong sudah gemetar ketakutan. Qin Gang berteriak dengan marah, langsung berlutut, dan berkata dengan gemetar, "Tuan Ye, saya salah, Tuan Ye. Mohon maafkan saya benar-benar tidak bermaksud meragukan Anda." Qin Gang memberinya mulut besar dengan jentikan tangannya, lalu menamparnya lagi dengan backhandnya. Seperti ini, dia menamparkan lebih dari selusin telinga berturut-turut, sampai pipi Qin Aodong membengkak menjadi kepala babi. Qin Aodong tidak berani bergerak, dia berlutut di tanah dan menangis. Dipukuli bukanlah apa-apa baginya saat ini. Dia paling takut Ye Chen akan langsung menarik petir seperti yang dia lakukan pada Yu Jinghai dan bunuh diri. Aok Sue di sampingnya juga memiliki wajah tampan yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen benar-benar seorang master dengan kekuatan supernatural yang hebat. Awalnya, dia masih sedikit marah dengan Ye Chen di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membalas dendam Ye Chen, seorang murid magang, tapi sekarang tampaknya pihak lain begitu kuat sehingga dia hanya bisa memujanya. Dia takut Ye Chen akan marah pada adik laki-lakinya Qin Aodong, jadi dia buru-buru berlutut dan memohon, "Tuan Ye, adikku masih muda dan cuek, tolong ampuni dia kali ini." Melihat ketiga anggota keluarga Qin berlutut di depannya, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Anda memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan Anda, saya tidak akan menyebutkan masalah ini untuk saat ini, tetapi jika ada hal serupa di masa depan, jangan salahkan aku karena kejam." Ketika ketiga anggota keluarga Qin mendengar ini, mereka buru-buru bersujud seolah-olah mereka sedang diampuni. Song Wanting berdiri di luar kerumunan, melihat pemandangan ini di matanya, merasa kewalahan dan penuh emosi. Sebelum hari ini, dia selalu berpikir bahwa Ye Chen hanya sedikit mahir dalam bidang barang antik, tetapi dengan latar belakang biasa dan latar belakang keluarga, dia tidak dianggap sukses. Tak disangka, dia ternyata menyembunyikan kekuatannya. Adegan hari ini benar-benar mengejutkan Song Ingin sampai tidak bisa berkata-kata, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu seumur hidupnya. Saat ini, Ye Chen mengambil satu langkah lebih tinggi, menatap orang-orang yang hadir, dan berkata dengan dingin, "Dengarkan aku." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera menatap Ye Chen, menunjukkan rasa hormat penuh, dan tidak berani bersuara. Ye Chen melihat sekeliling ke semua orang, dan berteriak dengan tajam, "Tidak ada yang diizinkan menyebutkan masalah hari ini kecuali pintu ini. Jika tidak, aku akan membiarkan dia merasakan akhir dari Yu Jinghai." Ekspresi semua orang membeku. Sepertinya Tuan Ye tidak ingin menyebarkan identitas dan kekuatannya ke dunia luar. Dia memang master yang sangat rendah hati, tidak seperti Yu Jinghai, yang mencari ketenaran. Dia memiliki sedikit keterampilan kucing berkaki tiga, dan dia pamer di depan umum kemana-mana. Dibandingkan dengan Tuan Ye, dia tidak berharga, lebih dari cukup untuk mati. Jadi, semua orang mengepalkan tangan dan membungkuk. "Saya ingin mengikuti instruksi Guru Ye." Ye Chen mengangguk puas saat ini, dan berkata, "Kalau begitu, ayo berangkat hari ini." Bersambung.